Seperti biasa kita awali dengan doa, Bapak Ibu dan teman-teman. Untuk itu saya mengundang Bapak Prasasti untuk pimpin kita dalam doa, Pak. Dipersilakan, Pak. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami berkumpul kembali untuk mendengarkan sosialisasi dan arahan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh DIKTI untuk pertemuan tatap muka yang akan mulai dilaksanakan pada semester ini, Tuhan. Kami bersyukur buat kondisi meskipun COVID-19 yang terinfeksi masih cukup banyak, tapi kami bersyukur situasi dalam kendali dan pada hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan sosialisasi tersebut, khususnya melalui para mahasiswa yang sudah hadir, para pengurus LK di Ukrida. Kiranya sosialisasi nanti bisa dilanjutkan, bisa diteruskan oleh teman-teman mahasiswa kepada seluruh Sivitas Akademika Ukrida. Tuhan yang memberkati acara ini, berkati juga Pak Denny dan seluruh tim yang akan bertugas. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Pras untuk doanya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan himbauan dari Bapak Wakil Rektor 3 kita yang telah hadir di dalam ruang virtual kita, Bapak Denny Boy Saragi. Untuk screen-nya kami persilakan, Pak. Baik, selamat sore teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi hari ini saya akan menyampaikan kebijakan DIKTI untuk pembelajaran perguruan tinggi tahun 2022 khususnya di semester genap ini, ya. Jadi teman-teman sekalian, berdasarkan ini ya, SKB, Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Mendagri, dan di sini pada bagian kedua juga ada diskresi ya, diskresi dari keputusan tersebut oleh Mendikbudristek. Ya, jadi karena itulah maka kemudian muncullah keputusan Dirjen Dikti Ristek nomor 2 KPT 2022. Ya, dan isinya tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran semester genap di perguruan tinggi. Jadi keputusannya itu adalah bahwa pemerintah menetapkan bahwa pembelajaran di perguruan tinggi diselenggarakan dengan tatap muka terbatas. Ya. Dan apa yang menjadi pertimbangannya? Pertama, PPKM daerah tersebut, yang kedua protokol, dan yang ketiga nanti adalah kesiapan tiap universitas ya, kapasitasnya masing-masing. Jadi poin utamanya adalah bahwa pada semester genap ini maka seluruh universitas di seluruh Indonesia wajib menyelenggarakan tatap muka. Berapa banyak itu nanti akan ada aturan-aturannya. Ya. Oke. Jadi dalam hal ini strategi yang diharapkan adalah pertama bahwa akses ya dapat dilakukan ya, baik dari dalam maupun dari luar. Jadi memastikan bahwa semua bisa mengakses fasilitas pendidikan. Ya. Yang kemudian yang kedua, bahwa pembelajaran itu atmosfernya harus sehat, nyaman dan aman. Ya. Dan secara khusus selama 2 tahun terakhir ini, baik kajian DIKTI maupun juga kajian dari WHO dan UNICEF telah terjadi learning loss. Ya, jadi efektivitas pembelajaran itu jauh berkurang ketika dilakukan secara online. Ya. Nah, karena itulah makanya dengan protokol yang tepat, maka harus dilakukan tatap muka. Nanti ada 3 hal di sini yang diperlukan. Pertama, level PPKM. Yang kedua, daya dukung perguruan tinggi. Yang ketiga, cakupan vaksinasi. Ya, 3 ini yang menjadi pertimbangannya nanti. Nah, karena itu ketika perguruan tinggi berada pada level 1 dan 2,
dan vaksinasi di atas 80%, ya. Kalau bisa sekarang ini coba bikin survei dulu Pak Daniel, kecil-kecilan. Ini yang hadir ini berapa persen sih yang sudah divaksinasi 2 kali? Ya, coba bikin poll sebentar. Ya. Tetapi dari pemerintah kalau capaian vaksinasi di atas 80%, ya, dan itu sudah dosis 2, maka PTM itu harus dilaksanakan setiap hari. Ya. Dan jumlah peserta 100% dari kapasitas kelas. Dan lama waktu belajar itu 6 jam pertemuan per hari. Ya, jadi di luar istirahat dan segala macam itu 6 jam pertemuan. Jadi 3 kali kelas gitu ya kalau kita bayangkan rata-ratanya. Nah, kalau dia capaian vaksinasinya hanya di sekitaran 50-80%, maka PTM itu dilakukan setiap hari secara bergantian. Jadi dia 50%, tapi semua wajib datang. Jadi kalau misalnya dibikin misalnya contohnya ganjil genap, maka pada pertemuan ganjil si A yang datang, pertemuan genap si B yang datang. Tapi nggak ada pilihan, misalnya si A pinginnya online terus, si B maunya PTM terus, nggak bisa. Semuanya wajib datang, cuma berganti-gantian. Ya. Jadi jumlah peserta memang 50% dari kelas, ya, lama waktu belajarnya 6 jam per pertemuan. Ya. Kalau capaian vaksinasi di bawah 50, nah ini mungkin kalau di Jakarta sangat jarang ya, tapi mungkin kalau di daerah banyak. Ya. Nah ini tetap juga sama, yang berbeda hanya jamnya itu cuma 4 jam. Ya, tetap 50%, dan tetap dilaksanakan setiap hari. Dengan kata lain, pada level 1 dan 2, itu memang PTM akan terlaksana 100%. Kita akan full hadir di sini. Jadi teman-teman yang dari daerah harus bersiap-siap untuk datang ke Jakarta. Karena walaupun datangnya cuma 50%, tetap harus datang 50%. Ya, itu keputusan dari pemerintah. Ya. Dan sesuai dengan keputusan ini, maka dari pemerintah tidak ada lagi tunjangan data. Ya, tunjangan data dihapuskan oleh pemerintah. Jadi teman-teman tidak akan menerima lagi kuota data pada semester genap. Dan ini kalau misalnya kita nggak datang ya kan bisa seperti masalah di awal-awal itu ya. Orang baru kuliah katakanlah seminggu, data sebulannya udah habis. Ya. Sehingga dia minggu ketiga, keempat, kelima nggak bisa lagi datang. Ya. Nah, kalau dia level 3 seperti kayak Jakarta sekarang ini, maka kalau vaksinasinya minimal 40%, tetap juga PTM dilaksanakan dengan jumlah peserta 50% dari kapasitas kelas. Ya. Dan waktu belajar 4 jam pertemuan per hari. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, Bapak Ibu. Teman-teman dan Bapak Ibu dosen dan staf, semester depan sudah akan ada kelas PTM. Ya, jadi teman-teman nanti akan diatur oleh Kaprodinya. Memang sejauh ini jumlah yang kelas yang didaftarkan masih sekitar 10-20%. Ya, jadi belum tinggi ya, tapi semester ganjil yang akan datang itu nggak ada lagi tawar-menawar. Ya ini kan sekarang sekaligus penyesuaian. Jadi mohon teman-teman bersiap ya untuk mengikuti PTM pada semester genap dan nantinya semester ganjil akan menjadi 100%. Nanti sekaligus teman-teman sambil mengisi pool ini ya. Ya jadi minimal dari yang hadir ini kita bisa tahu dulu berapa persen yang sudah vaksin sekali, 2 kali, atau yang belum. Ya. Nah, karena itu teman-teman sekalian, kita di Ukrida sudah melakukan 6 langkah ini. Ya. Pertama, kita telah bentuk satuan tugas, saya ketuanya, dan kemudian kita telah menyelenggarakan kegiatan kurikuler, ya, dan ketiga kita
membuka ekstrakurikuler. Jadi teman-teman yang LK sudah semakin kita berikan kebebasan. Ya, apalagi nanti kalau sudah turun di PPKM level 1-2. Sekarang PPKM level 3 kita masih coba sambil melihat-lihat dulu ya, karena sekarang makin tinggi ya. Jadi mungkin beberapa kita batasi. Tapi nanti setelah bulan Maret dengan menurunnya PPKM pasti akan kita semakin longgarkan. Ya. Dan nanti pembelajaran wisuda akan semakin kita arahkan kepada onsite. Nah, sekarang kalau masuk Ukrida, kita wajib memakai aplikasi Peduli Lindungi. Jadi teman-teman pastikan Peduli Lindunginya sudah di-download dan sudah terisi dengan baik, ya. Dan terakhir nanti akan dimintakan surat pernyataan dari orang tua atau wali. Nah, tentu saja gini, kalau orang tua wali nggak menyetujui bagaimana? Ya boleh, apa-apa. Tetapi harus siap dengan konsekuensinya. Ya, jadi karena pemerintah mengindikasikan seperti itu, berarti kalau orang tua atau wali tidak setuju, berarti sudah siap dengan konsekuensi ketidaksetujuan itu. Ya, jadi nanti kalau Kaprodi karena hal tersebut maka memutuskan bahwa kalian kemudian tidak bisa sepenuhnya diintegrasikan dalam sistem pendidikan, ya terpaksa mungkin harus siap menerima bahwa tidak lulus dalam mata kuliah itu. Ya, kalau misalnya mata kuliahnya betul-betul menghendaki kehadiran kalian. Ya, jadi karena itu teman-teman sekalian, tolong pertimbangkan dengan baik. Ya, Ukrida akan menyelenggarakan sesuai dengan kerjasama dengan Kaprodi, akan ada kelas hybrid, berarti setengah-setengah, akan ada kelas full online, akan ada juga kelas yang onsite full. Ya, itu semuanya direncanakan oleh Kaprodi. Tetapi kami berharap teman-teman mulai menyadari hal ini dan apa yang terjadi ini sudah dipertimbangkan, sudah dievaluasi dan sudah diputuskan secara matang oleh pemerintah. Ya, jadi nggak mungkin pemerintah bikin keputusan begini kalau nggak dengan pertimbangan yang matang. Kita tahu bahwa memang sekarang masih banyak kasus-kasus COVID yang cukup berbahaya, ya sama-sama kita sadari. Tetapi kebanyakan kasus COVID sekarang ini termasuk kasus COVID yang ringan. Nah, cuma nanti dalam praktik pelaksanaannya kita tetap menjaga prokes dengan memakai masker, dengan menjaga kesehatan, dengan cuci tangan. Nanti Pak Pers akan menjelaskan secara lebih detail, termasuk juga dengan memastikan bahwa kalau ada gejala, seringan apapun gejala itu, jangan datang ke kampus. Ya, saya ulangi. Kalau ada gejala, seringan apapun gejala itu jangan datang. Misalnya serak-serak tenggorokan, kurang enak badan, ada ingus atau flu, ya, demam, ya. Meskipun belum pasti itu Omikron, tetap dianjurkan tidak mengikuti kelas. Nanti bertanya, Pak, saya sudah siap mengikuti, tapi itu persentasinya jadinya kan nggak mencapai 80%. Nah, ini sudah dikoordinasikan dengan Kaprodi. Nanti kita akan carikan solusinya supaya kalian tetap bisa mengalami proses pembelajaran sehingga kehadirannya bisa dipertimbangkan dengan metode asinkronus. Ya, karena kita sekarang sudah punya virtual class dan segala macam, masih bisa menampung hal tersebut. Tetapi cara paling efektif untuk pembelajaran tetap dengan tatap muka langsung. Ya, karena sudah dikaji bahwa pembelajaran online itu cukup tinggi learning loss yang terjadi. Ya, jadi memang itu tetap harus kita kembali kepada pertemuan tatap muka yang memang merupakan model pembelajaran yang paling efektif sampai saat ini. Ya. Oke, saya kira demikian nanti akan yang disampaikan oleh Pak Prasasti, nanti ada tambahan, tapi sebelumnya kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan.
Ya, mohon bantuan Pak Daniel untuk menjadi moderator atau Pak Pras. Baik. Terima kasih Bang Pak Denny. Ya, silakan Gideon. Ya, selamat sore Pak Denny, Pak Daniel, Pak Pras. Terima kasih kesempatannya. Izin bertanya Pak, jadi tadi saya ingin konfirmasi aja soal kegiatan ekstrakurikuler yang sudah diizinkan seperti itu ya Pak ya. Ya. Itu berarti seluruh kegiatan termasuk kegiatan LK dari BEM, BPM, UKM dan lain-lain seperti itu juga sudah diperbolehkan seperti itu ya Pak untuk datang ke kampus dan melaksanakan kegiatan seperti itu Pak. Oke. Jadi saya harus jawabnya begini. Semua kegiatan itu tetap harus melalui prosedur permintaan izin, ya. Jadi bukan berarti jadi bebas nggak perlu izin. Itu yang pertama. Yang kedua, proses pemakaian tempatnya tetap mengikuti PPKM. Misalnya kayak sekarang itu kan level 3 masih. Berarti hanya boleh di level 25% dari ruangan. Ya, jadi harus tetap diperhatikan karena ini kan penting bagi kesehatan kalian, ya. Di mana diperlukan nanti bisa jadi harus ada konsen dari orang tua. Ya kita sih setuju aja. Tapi kalau orang tua kalian nggak setuju jangan dilanggar ya. Itu nanti bisa resikonya harus betul-betul diukur ya dengan baik ya. Jadi minta persetujuan orang tua kalau memang dibutuhkan untuk sesuatu yang sifatnya serius. Misalnya kalau ada webinar 1 harian gitu ya, itu kan 6 jam berarti orang tua kalau perlu harus memberikan konsen ya. Kalau cuma ketemu BPM aja nggak apa-apa. Yang terakhir gini, masih ada kegiatan UKM yang mungkin kita harus hati-hati. Ya, misalnya futsal gitu ya, atau basketball atau ini. Jadi kalau yang gitu-gitu mungkin kita masih harus hati-hati. Tapi kalau kegiatan lain yang bisa disesuaikan boleh, misalnya kayak taekwondo, ya kan? Ya mungkin kalau taekwondo atau kalau misalnya atau judo lah. Kalau judo kalau misalnya banting membanting jangan dulu gitu ya. Tapi gerakan-gerakan dasar, jadi dihindari sentuhan, dihindari kontak erat dulu, ya dihindari. Tapi misalnya kayak bulu tangkis boleh kalau misalnya mau, tenis meja misalnya, ya kegiatan-kegiatan seperti itu. Kalau rapat BEM, BPM, ya silakan disesuaikan dengan PPKM, begitu. Berarti kalau begitu ruangan-ruangan yang kalau contohnya ya Pak, saya misalnya ambil contoh di psikologi, itu kan sebelumnya kami hanya pinjam di ruang rapat Fakultas Psikologi saja. Tapi sebelum-sebelumnya tuh kami tuh bisa pinjam di ruang lab psikologi dan lain-lain seperti itu Pak yang di lantai 5. Nah, berarti apakah ruang-ruangan tersebut sekarang juga sudah boleh diakses Pak? Sudah, ya sudah semua boleh diakses. Tapi itu tetap harus ada prosedurnya dengan pemberitahuan kepada UBK 3 untuk perizinan. Ya, kita akan coba meladeni secepat mungkin. Tapi karena gini, setelah kalian memakai, UBK 3 harus membersihkan, ya karena mana tahu untuk dipakai oleh orang lain. Baik. Kemudian satu lagi terakhir boleh ya Pak? Ya. Ya, soal yang koordinasi dengan Kaprodi itu yang tadinya kan dibilang Bapak ada kelas-kelas yang sudah diajukan tapi ada yang belum. Nah, itu nanti kira-kira koordinasinya akan dilakukan kapan ya Pak? Sudah ada gambarannya belum Pak? Karena kan sebentar lagi kita juga sudah mulai masuk kuliah. Iya. Ini nanti pengumumannya dari Kaprodi, ya. Sekarang prodi yang belum mengumumkan itu hanya 2. Ya, informatika dengan psikologi. Ya, ini psikologi karena perbincangannya banyak. Nah, untuk 2 prodi ini kelihatannya mereka akan memulainya lebih lambat. Mungkin pertengahan Maret atau awal April. Ya, nggak apa-apa, karena ini memang juga bagian dari kapasitas kita. Tapi prodi-prodi lain akan memulai mungkin lebih awal. Ya, jadi itu memang sepenuhnya di bawah prodi. Tapi tadi saya barusan rapat dengan Kaprodi, memang saya sudah menginstruksikan semua Kaprodi harus menyelenggarakan PTM. Jadi jangan khawatir, apapun prodi kalian pasti ada PTM. Ya, jadi jangan lagi berpikiran kami tetap di daerah, kami udahlah nggak usah ke Jakarta gitu ya. Harus bersiap-siap dari sekarang. Ya, karena gini,
terus terang sebenarnya kalau dosen-dosen ini lebih senangnya dia online, betul, jujur aja gitu. Tapi yang rugi mahasiswa, ya terjadi learning loss. Jauh lebih efektif kalau kalian datang bertemu langsung. Jadi itu makanya kami mulai sekarang ini, karena kami harap semester ganjil nanti kita bisa lebih banyak lagi kelas yang online, ya, yang online, yang onsite. Ya, Baik, terima kasih Pak Den. terima kasih Pak. Sekian. Cukup ya Gideon. Nah, intinya yang masih berpikir bisa dari kampung nggak bisa ya, itu ya. Oke, harus ke Jakarta ya. Oke, terima kasih Pak Den dan Gideon. Silakan berikutnya Ketua LKFEB. Silakan. Ya. Halo, selamat sore Pak. Maaf, saya nggak bisa on cam karena memang ada kendala di luar juga Pak. Jadi perkenalkan saya Niju saya, tapi saya dari Ketua HM Krida Pak. Ini ada salah satu titipan pertanyaan dari teman saya, makanya saya wakilkan Pak. Kalau misalnya dia itu bertanya apakah bisa online dari kampung halamannya Pak, karena kondisinya sangat mendadak dan katanya ada beberapa dokumen yang harus diizinin dulu Pak untuk bisa ke Jakarta Pak. Iya, gini, memang kami juga meminta maaf soal mendadak ini. Pemerintah baru mengumumkannya Senin yang lalu, ya, Senin minggu lalu. Ya, jadi masih sangat mendadak. Dan kami juga baru mempersiapkan seminggu ini, baru Jumat lalu disosialisasikan, dan sekarang kami secepat mungkin langsung ke LK dulu, ya, supaya lebih cepat. Ya, nah, memang ini sekarang kan kalau kita hitung itu berarti sekitar 2 minggu lagi lah. Waktunya ya, ada 2 minggu untuk mempersiapkannya. Jadi kalau memang misalnya butuh waktu lebih panjang, tolong dikomunikasikan dengan kaprodinya atau dengan dosennya, ya, karena Ukrida juga mempersiapkan kelas-kelas hybrid, ya. Jadi kita sudah punya 4 ruangan di mana bisa dilakukan secara hybrid, ada yang online, ada yang offline, ya. Tetapi jangan berharap bahwa sepanjang semester ini kalian bisa online, ya. Itu nggak akan terjadi, ya. Kayak informatika, mereka tetap akan menyelenggarakan secara onsite, ya. Nanti akan disosialisasikan sama keprodinya, tapi mungkin lebih belakangan mereka, karena sudah sempat diselenggarakan secara direncanakan secara online, ya, tapi mungkin ada kemungkinan awal April akan dimulai informatika. Mungkin psikologi juga bisa lebih lambat. Itu nggak apa-apa sebenarnya, ya, tergantung kesiapan kita. Jadi kalau kalian merasa ini kecepatan, nanti mungkin bisa dikoordinasikan dengan dosen dan keprodinya supaya schedule-nya disesuaikan dengan apa yang paling nyaman bagi mahasiswa. Jadi memang kami berharap bahwa konsen-konsen teman-teman bisa ditampung. Tapi di sisi lain, teman-teman juga harus bersiap bahwa dari pemerintah keputusan sudah demikian, bahwa semua mahasiswa harus mengikuti PTM pada semester genap ini. Berapa banyak itu yang nanti akan disesuaikan. Begitu, ya. Oke. Apakah bisa menjawab Nitio ya? Iya Pak, makasih untuk jawabannya Pak. Jadi saya tadi udah tangkap dan saya juga udah catat. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari saya Pak. Silakan. Kan, ya terkait dengan kedepannya Pak, itu kan pasti proker-proker kita Pak. Nah itu saya mau nanya, kalau misalnya kita bisa dapat kepastian bahwa kita bisa ngerencanain proker kita secara offline itu, kira-kira bagaimana ya Pak? Soalnya kan kita perlu nyusun untuk RPK 1 periode, anggaran dan sebagainya kan Pak. Terus kayak misalnya proker-proker seperti yang membutuhkan kayak kita harus outbound, kayak misalnya LKMM dan sebagainya gitu, ID dan sebagainya kalau dari ekonomi itu kira-kira bisa kita pastikan bahwa ini bisa kita selenggarakan secara offline kapan ya Pak ya? Nah, nanti kalau sudah di semester baru, saya yakin ya kita bisa selenggarakan semua secara onsite, ya. Jadi teman-teman siapkan aja, ya. Nah, tapi misalnya untuk LKMM misalnya, kalau kalian ingin menyelenggarakan misalnya kalian mau outbound, ya, yang penting kalian pertimbangkan adalah gini, selenggarakanlah outbound yang ini ya, yang tidak
banyak kontak fisiknya, itu yang harus kalian pertimbangkan. Dan harus ada screening kesehatannya yang ketat, ya, screeningnya. Ya, karena itu mungkin kalau outbound ya mungkin paling ya, apakah kalian selenggarakan di satu katakanlah tempat penginapan atau hotel atau apa gitu ya. Jadi nggak ada misalnya acara keluar ke sungai atau mendaki gunung, ya itu jangan dulu gitu ya. Tapi mungkin untuk tahap awal ini saya menyarankan teman-teman coba dulu rencanakan kegiatan untuk rapat-rapat LK yang memakai ruangan di Ukrida, ya. Gitu. Itu mungkin juga bisa kita segera akomodir. Nah, cuman sekarang sebagai informasi kita masih PPKM level 3. Ya, jadi nanti Pak Denny bilang begini, tapi kok banyak ditolakin Pak Daniel? Ya, karena masih PPKM level 3 masalahnya. Begitu nanti turun, nah ini kan pasti akan turun nggak lama lagi ya. Pertengahan Maret atau akhir Maret gitu ya. Pasti langsung kita akomodir kalian, ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Denny, terima kasih Pak Pras. Ya, terima kasih Nidio. Berikutnya dari Agus Sugiarto dari akuntansi, ya, kalau nggak salah. Silakan Agus. Ya, selamat sore Pak Denny, Pak Prasasti, dan Pak Daniel. Terima kasih untuk kesempatannya. Tadi terkait yang sudah dijelaskan, saya ada yang mau ditanyakan nih Pak. Yang pertama, terkait dengan PPKM level 3, itu kan tadi saya lihat Jakarta itu durasinya sehari 4 jam perkuliahannya. Nah, yang saya ingin tahu lebih lanjut adalah apakah 4 jam itu merupakan durasi belajar per kelas per harinya, ataukah durasi terjadinya PTM untuk satu universitas per hari? Karena kalau saya sendiri kan concernnya dari kelas eksekutif itu kita ada kelas hari Jumat yang sore jam 5:30 sampai jam 10 malam. Nah, tentunya kalau memang batasannya adalah 4 jam per hari itu per universitas, kemungkinan besar kan sebenarnya 4 jam tersebut sudah terpakai alokasinya di kelas paginya gitu. Ya. Itu yang pertama, Pak. Ya. Boleh saya beri jawab dulu? Oke. Ya, Pak Agus. Saya mohon maaf nih untuk kelas sore dan eksekutif ini ya. Berdasarkan tadi rapat dengan Kaprodi, untuk ini sementara diputuskan masih sepenuhnya secara online. Ya, jadi karena memang Ukrida sendiri pun perizinannya berdasarkan instruksi daripada Satgas daerah sampai jam 4 sore. Jadi di luar jam 4 sore kita belum dapat izin ya untuk menyelenggarakan kegiatan. Jadi karena itulah makanya untuk eksekutif dan kelas malam untuk sementara sejauh ini masih dalam bentuk online. Sepenuhnya 100% online. Oke, baik Pak Denny. Sepertinya tidak perlu saya lanjutkan ke pertanyaan kedua karena agak relevan, jadi cukup jelas dan terima kasih banyak Pak Denny untuk kesempatannya. Saya kembalikan ke Pak Pras. Ya, tadi juga ada yang nanya ke saya Pak Denny, yang eksekutif saya kira sudah terjawab ya Bu Esther ya. Jadi kelas malam, kelas eksekutif, semua kelas yang non reguler pagi semua masih full online gitu ya Pak Denny ya. Ya, kecuali MM. Kecuali MM. Baik. MM ada pagi siang itu nanti ada kelas onsite. Oh, oke. Baik. Ya. Baik. Pak Agus, apakah masih ada pertanyaan? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Silakan teman-teman, ada pertanyaan lebih lanjut. Ini ada pertanyaan di kolom chat Pak Denny, saya bacakan dari Teknik Industri Natasha. Apabila nanti saat sudah dilaksanakan PTM, lalu misal ada mahasiswa Ukrida yang terdeteksi positif dan dia mengikuti PTM, Pak, kira-kira kebijakan dari kampus bagaimana ya Pak? Ya, silakan Pak Denny. Kebijakannya adalah maka kelas itu akan ditutup sementara. Ya, tapi kelas lain tetap berjalan. Ya, hanya kelas itu saja. Jadi kita mau lokalisir. Jadi memang nggak ada lagi kebijakan kayak yang lalu. Misalnya kalau ada yang kena, ya semuanya tutup, enggak. Hanya kelas itu aja yang ditutup. Ya, jadi yang kelas lain tetap berjalan dan teman-teman yang yang ikut kelas itu ya menjadi pembelajaran secara daring. Ya, jadi memang ini situasi baru yang kita hadapi. Saya tahu ya. Katakanlah ini kelihatannya memang
masih ini ya, masih jaga-jaga gitu semuanya. Pemerintah pun juga masih jaga-jaga. Jadi instruksinya begitu dari pemerintah. Ya, tutup sementara untuk kelas tersebut. Jujur aja gini ya, kalau di Eropa sudah berbeda praktiknya ya. Kalau misalnya ada yang sakit ya sudah, kelasnya jalan terus gitu. Ya, Indonesia belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena ternyata cukup menarik bahwa Omikron itu cukup parah di Indonesia. Nggak sama dengan di Eropa. Ya, di Eropa orang Omikron ya udah biasa aja kayak flu. Tapi kalau di Indonesia enggak. Nah, itu menunjukkan bahwa ternyata level kesehatan itu kita lebih rendah. Ya, jadi misalnya banyak orang-orang tua kita yang komorbid, yang darah tinggi, yang kegemukan itu banyak. Bayi-bayi kita juga banyak yang kurang sehat. Gitu. Sehingga korban-korbannya bukan kalian, gitu ya. Korban-korbannya adalah orang tua atau sanak saudara yang komorbid yang tertular melalui orang yang datang ke kantor atau ke sekolah. Jadi karena itulah makanya untuk sementara solusinya adalah bahwa kelas yang ada terdeteksi secara positif, maka itu akan terus sementara. Tetapi yang lebih penting dari situ adalah seluruh mahasiswa harus melaksanakan prokes yang ketat. Karena kalau prokes ketat itu nggak akan tertular. Ya. Dan kalau ada sedikit aja gejala, apakah serak, batuk, demam, flu, jangan datang ke kelas meskipun disuruh onsite. Ya, sampaikan aja kepada ininya bahwa saya ada gejala kurang sehat. Tapi jangan jadikan alasan gitu ya, malas ke kampus lalu bilang ada gejala gitu ya. Ya, ini demi kebaikan kita semua kok ya. Jadi bukan menyuruh kalian datang, tapi mengurangi learning loss yang terjadi berdasarkan riset yang sudah teruji ya. Ya. Barangkali sebagai tambahan Pak Denny, rencananya juga akan digunakan kelas itu tetap ya Pak Denny ya. Jadi satu kelas itu akan di kelas itu terus begitu ya Pak Denny. Ya. Mudah jadi nanti kalau kalian datang ke kampus, makanya kenapa tadi seperti saya katakan solusinya, misalnya kalau kalian di ruang 401, maka kalian akan berada di ruang 401 sepanjang kalian ada di hari itu. Mungkin kalau besok bisa berubah lagi. Ya. Nanti setelah saya selesai kelas A, nanti kalian tetap tinggal di situ kalau masih ada kelas. Kalau enggak ya pulang ya. Kalau masih ada, tinggal tetap dosen aja yang berganti. Nanti mejanya dosen dibersihkan dulu. Ya. Baru setelah itu kalau misalnya kelas kedua berlangsung, maka setelah istirahat akan ada pembersihan komprehensif. Jadi semua dibersihkan. Nah, itu memungkinkan nanti di sore hari bisa terjadi pergantian grup yang memakai kelas yang sama. Tetapi itu berarti sudah total dibersihkan dia. Ya, jadi itu makanya antara kelas akan ada 15 menit untuk membersihkan meja dosen aja, ya. Dan antar istirahat itu ada pembersihan menyeluruh, ya, sekitar 45 menit. Itu makanya kita bisa memungkinkan untuk pergantian kelas. Baik, terima kasih Pak Denny. Saya kira sudah terjawab ya, Natasha. Berikutnya dari Andrew Pandowo, apakah ujian dilakukan secara full onsite atau beberapa online, Pak Denny? Kalau ujian diserahkan kepada dosen masing-masing. Ya, berarti ada kemungkinan onsite, ada kemungkinan online ya. 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 Baik. Dari psikologi tadi masih ada yang bertanya nih Pak Denny, apakah sudah ada paling lambat dilaksanakan kapan? Apa semester 2 katanya dari psikologi? Prodi psikologi ini paling lambat dilaksanakan kapan ya gitu? Memang psikologi sekarang paling ini ya, paling banyak diskusinya gitulah ya. Karena dosen-dosennya juga cukup hati-hati mempertimbangkan. Jadi kemungkinan psikologi bisa jadi pertengahan Maret atau awal April. Jadi mohon ditunggu dari Kaprodi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa harus segera diselenggarakan. Tapi kelas yang terselenggara itu mungkin tidak akan sepenuhnya. Jadi berdasarkan dari keterangan Ibu Pinkan, ada kemungkinan psikologi modelnya adalah hanya 25% dari kelas yang akan diselenggarakan secara online. Ya, jadi misalnya mata kuliah A. Jadi dari 12 pertemuan hanya 4 atau hanya 3 kali berarti.
3-4 kali yang dilakukan secara onsite. Ya, sisanya secara online. Tetapi berarti akan banyak mata kuliah yang melakukan pertemuan secara onsite. Ya, karena mereka bermain di dosen-dosennya bukan bermain, merancang di presentasi. Jadi presentasinya 25%, sehingga semua dosen berkesempatan untuk onsite dan semua mahasiswa juga bisa ada 25% kelas yang diikuti secara onsite. Baik, saya kira sudah cukup jelas. Pertanyaan berikutnya dari manajemen sepertinya, kira sudah cukup jelas. Ini kalau ada anggota keluarga yang positif dan kebetulan isoman di rumahnya, apakah boleh diizinkan untuk daring? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau ada keluarganya yang positif dan kamu kontak erat dengan anggota keluarga itu, maka kamu diizinkan daring. Diperbolehkan. Nanti akan kita buat. Itu belum saya pertimbangkan, ya. Tapi ini pertanyaan yang bagus. Saya kira paling bagus kalau anggota keluargamu itu terkena COVID, maka kamu pun juga harus beristirahat di rumah, ya. Tapi jangan sampai kamu kontak erat dengan dia. Ya, jadi anggota keluarganya itu pun harus isolasi. Isolasi anggota keluarga bukan di rumah aja gitu ya, tapi ngobrol-ngobrol, buka masker sama anggota keluarga lain. Enggak, dia pun harus pakai masker selama di rumah dan tinggal di kamar yang tersendiri supaya jangan menular kepada anggota keluarga yang lain ya. Karena itu kamu juga kalau ada anggota keluarga begitu disarankan untuk isolasi secara mandiri ya. Nanti kalau kamu sudah 10 hari tanpa gejala, maka bisa berkonsultasi dengan dosennya untuk datang mengikuti kelas secara onsite ya. Jadi bukan berarti karena ada keluarganya yang kena bergejala atau isolasi lalu kamu selama 1 semester nggak kuliah gitu, bukan itu maksudnya ya. Jadi setelah 10 hari kamu sendiri nggak ada gejala, ya sudah datanglah kuliah ya, biasanya itu sudah aman. Baik, dari akuntansi Pak Denny berikutnya mau memastikan lagi apakah prodi akuntansi akan benar-benar dimulai tanggal 7 Maret ini? Kelihatannya tidak seperti itu ya. Tapi nanti tunggu pengumuman dari Kaprodinya. Ya. Baik, saya kira sudah cukup jelas bahwa informasinya akan disampaikan oleh prodi masing-masing dan mungkin akan ada perbedaan-perbedaan informasi yang disampaikan ya sesuai dengan kebijakan prodi ya. Baik, berikutnya dari Natasha lagi Pak Denny, untuk teman-teman yang naik kendaraan umum ke kampus seperti bis atau kereta, apakah ada dispensasi, Pak? Karena kendaraan umum potensi bertemu banyak orang dan prokesnya seperti kurang diperhatikan, lalu berpotensi ketika sampai di kampus untuk PTM dan bisa membawa virus yang tidak bisa dihindarkan, Pak. Kira-kira apakah ada solusi? Terima kasih. Iya, ya sebenarnya nggak apa-apa. Ya, itu bagian daripada kehidupan kita ya. Jadi kalau misalnya memang kita menjaga prokes dengan tepat, nggak akan ada risiko itu. Yang risiko itu kan kalau kita misalnya pada saat istirahat, makan siang dengan teman-teman, kita buka masker kita, ketawa kita, atau pulang kuliah kita nongkrong-nongkrong, itu baru ada risiko. Tapi kalau misalnya di perjalanan kita menjaga prokes, kita tidak kucek-kucek mata kita tidak buka masker kita, sampai di kampus kita periksa suhu, cuci tangan, selama di kampus kita jaga jarak, makan juga kita sendiri. Kalau misalnya mau ngomong dengan teman pakai masker, maka sebenarnya ya 90% penularan itu bisa dihindari. Ya, gitu. Ya, sebagai tambahan Natasha, Bapak sendiri sudah beberapa kali ya naik Transjakarta jadi ke kampus, jadi ya aman kok ya. Jadi tidak terlalu takut ya. Dan juga beberapa teman di kampus saya juga naik kereta, bahkan kadang ada jam sibuk ya. Saya kira kita memang harus melaluinya ya. Pertanyaan berikutnya dari, sorry ya, ini nama kalian tidak muncul, Selamat sore Pak, saya yang bertanya, apakah kelas hybrid disediakan namun tetap harus ke Jakarta? Iya, tetap harus ke Jakarta. Karena kelas hybrid itu bergiliran nanti. Ya. Jadi nggak bisa misalnya kamu terus yang hybrid gitu, kamu terus yang online, orang lain on-site gitu, enggak. Bergantian.
kamu online, kamu juga onsite. Jadi tetap harus bergiliran gitu ya. Jadi kalau kamu dari daerah mulai direncanakan untuk datang ke Jakarta. Nah, kapan itu mulainya? Ya, saya kira didiskusikan dengan Kaprodinya. Tapi dari sekarang sudah mulai cari tempat kos ya. Nanti kalau perlu mungkin Bang Daniel dan ini masing-masing ketua kelas coba saling tolong menolong gitu. Di mana bisa tempat-tempat kos yang ada. Setahu saya sih banyak sih tempat kos ya. Sekarang malah banyak yang kosong karena orang nggak ada yang di Jakarta gitu ya. Jadi mungkin bisa dieksplorasi dari sekarang. Mungkin yang perlu dibantu itu yang angkatan 2021 kali ya, yang mungkin belum pernah ke Jakarta. Nanti kalau misalnya butuh bantuan, bisa mungkin Pak Daniel bantu lagi memberdayakan mentor-mentor yang dulu waktu PSBB ya, untuk bisa menjembatani kebutuhan adik-adik. Ya. Pertanyaan berikutnya Pak Denny, untuk ada 2 pertanyaan nih hampir mirip. Di perpustakaan Junction, apakah sudah beroperasi? Kalau Junction, nanti kita akan bikin ada ini ya, ada sekat-sekatnya ya, sedang diupayakan sekarang supaya ada sekat-sekatnya sehingga kalau kalian makan di Junction itu diperbolehkan ya. Jadi memang dari kita tidak dianjurkan makan di kelas. Ya karena makan kan buka mulut kan. Ya. Bahkan dosen mengajar pun tetap pakai masker. Dia ngomong harus pakai masker, ya dosen. Nah, karena itu nanti diperbolehkan makan di Junction atau lebih baik lagi di tempat-tempat terbuka. Ya, karena di ruangan terbuka itu biasanya kayak ultraviolet dan itu lebih aman, ya. Pertanyaan berikutnya ini, kalau gejala ringan, apakah pasti mahasiswa tersebut akan melaksanakan kelas pasti secara asinkronus? Ya, kalau gejala ringan, jangan datang ke kampus. Ya, pasti harus ya, online ya. Ya. Asal ada gejala, jangan datang. Ya, yang penting kalian harus menjaga kesehatan dulu ya. Jadi, ya. Tapi jangan gini, aku agak meriang-meriang karena tadi malam bergadang. Itu lain lagi ceritanya itu. Itu kan alasannya jelas kenapa begitu ya, bukan karena ada COVID. Ya karena kurang tidur, jam 4 pagi baru tidur karena nonton film Korea. Kayak enak badan nih Pak. Ya itu bukan alasan lah. Ya. Ya oke. Ini dari kelas malam lagi bertanya, apakah semua online? Ya saya menegaskan sekali lagi online ya, kelas malam, kelas eksekutif semuanya full online ya. Begitu ya Pak Dini ya? Ya. Untuk pertanyaan berikut dari Cindy, kalau terkena COVID, apakah perlu memberikan hasil swab atau enggak ya? Kalau terkena COVID, ya, ada 2 alternatifnya. Boleh datang kalau hasil swab-nya itu sudah negatif, atau boleh datang setelah 10 hari tanpa gejala. Pilih salah satu. Ya. Jadi kalau misalnya, mahal nih, harus swab, ya udah, saya istirahat aja di rumah, 10 hari nggak ada gejala, oke, boleh datang. Ya. Pertanyaan berikutnya ini dari kelas malam lagi. Apakah 100% online sampai UAS, Pak Denny? Iya. Ya, sampai UAS ya. Ya. Sampai UAS. Nanti kalau begini, kalau pemerintah sudah mengizinkan adanya kelas malam, maka kita akan buat ada kelas malam. Ya, jadi kita yang menunggu, misalnya pemerintah mengumumkan Jakarta bebas COVID, ya sudah kita buat kelas malam. Jadi kita kan jadi berinteraksinya ini, ya. Karena kelas malam itu kan biasanya orang Jakarta semua ya, jadi harusnya enggak lebih gampang. Ya. Artinya teman-teman kalau kita lihat di sini berarti akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah ya. Jadi enggak dijamin juga berarti katanya online sampai UAS ini kok sudah offline ya. Kalau udah bebas ya berarti nggak terbatas lagi ya Pak Dini ya, begitu ya? Iya. Jadi misalnya gini, tiba-tiba Jakarta juga level 4 gitu ya, kan berarti kita berubah lagi gitu ya. Ya. Kita kan nggak tahu. Ya, sekarang level 3 kayaknya nggak akan lebih naik dari level 3 dari perkiraan sekarang. Tapi tiba-tiba pengumuman level 4 kita lockdown ya, tetap juga jadinya apa boleh buat ya, kita nggak bisa memprediksi. Tetapi dari tren dunia dan tren Indonesia pasti akan turun menerus ya.
Jadi ini keputusannya pemerintah nggak akan mungkin mengumumkan PTM terbatas begini kalau tidak berdasarkan data-data yang akurat. Ya, ini datanya sudah seluruh dunia gitu ya. Jadi kalau teman-teman mengikuti berita di Eropa, di Amerika dan berbagai daerah itu memang sudah ya normal ya. Juga beberapa negara di Asia seperti Taiwan, Jepang itu semua sudah kuliah secara normal. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya ini saya kira sudah terjawab juga sebenarnya ini. Jadi kalau dia positif ya Pak Denny kan jadi online, tapi setelah negatif dan setelah isolasi 10 hari bisa offline lagi, begitu ya Pak Denny ya? Ya. Jadi bukan online terus ya teman-teman. Oke, dari Nathan. Apabila dosen yang mengajar sedang mengampu pendidikannya di luar negeri, apakah kelas offline ditiadakan atau kelas diajarkan oleh dosen pengganti, Pak? Jadi Nathan, sekali lagi. Dosennya dari luar negeri, Pak Dedi, sedang kuliah di luar negeri, apakah kelas offline ditiadakan atau kelas diajarkan oleh dosen pengganti? Ya, jadi begini teman-teman, sejauh ini yang kami terima dari Kaprodi, jumlah kelas yang diselenggarakan secara onsite itu baru sekitar 15% dari seluruh kelas yang diselenggarakan. Jadi sekitar 40 kelas lah kita bilangnya, 30 sampai 40 kelas. Ya, dari sekitar 300-an kelas yang ada di Ukrida. Ya. Jadi karena itu ini kan berkembang terus. Kami juga mengerti karena Kaprodi juga baru menerima keputusannya kan Senin lalu ya, pemerintah mengumumkannya. Jadi kita sedang bergerak cepat juga mengikuti petunjuk dari pemerintah ini. Ya, jadi pasti adalah kelas yang sepenuhnya online, itu pasti ada. Ya, nggak akan semua kelas itu ini karena kalau seluruh kelas juga onsite nggak cukup ruangan kita. Ya, karena ini nggak bisa liquid kayak sebelumnya. Kalau misalnya liquid dia fleksibel bisa, jadi orang tukar menukar pindah kelas gampang gitu ya. Ini kan strateginya adalah setiap grup itu di kelas yang sama terus menerus. Nah, karena itulah makanya akhirnya kapasitas kita menjadi lebih kecil dari yang biasanya. Karena itu dosen-dosen yang di luar negeri, maka kelasnya akan dilaksanakan sepenuhnya secara online. Ya. Pertanyaan berikutnya Pak Denny, minta arahan Pak Denny. Dia selama ini sering merasakan batuk pilek. Itu gimana Pak Denny? Apakah sebaiknya dia nggak usah kampus terus gitu ya? Dia sering merasa batuk pilek. Merasa batuk pilek ya? Iya. Kalau itu mungkin perlu lebih banyak berolahraga, ya. Yang kedua, periksakanlah diri ke dokter. Mungkin ada gangguan asma atau apa gitu ya, supaya dapat diidentifikasi apa masalahnya yang jelas, ya. Tapi kalau ragu-ragu karena ada batuk, ada pilek, ya udah untuk sementara tetap beristirahat di rumah, mengikuti kelas secara asinkronus kalau diselenggarakan secara onsite. Nah, untuk eksekutif Pak Denny karena full online, apakah dapat tunjangan kuota? Nah, ini pertanyaan yang baik. Nanti akan saya sampaikan kepada rektorat. Ya. Kalau yang biasa yang pasti kami umumkan adalah tidak ada lagi tunjangan kuota dari pemerintah. Ya. Apakah akan ada pengurangan biaya kuliah untuk kuota pulsa? Karena ini baru mendadak, kami belum membicarakannya. Ya, nanti akan coba disampaikan di rapat pimpinan bagaimana sebaiknya. Ya, memang kalau sepenuhnya onsite harusnya nggak ada lagi. Tapi karena dari perencanaan dari Kaprodi masih sekitar 15-20% yang onsite, maka ini nanti akan coba kita sesuaikan dalam penganggaran kita di Ukrida. Ya. Pertanyaan berikutnya Pak Denny, apakah PTM ini seluruh angkatan atau beberapa angkatan tertentu saja Pak? Seluruh angkatan. Seluruh angkatan, ya. Ya, seluruh angkatan. Ya, jadi
Cuma memang saya juga nggak pasti ya yang direncanakan Kaprodinya yang bagaimana. Memang dari kami arahannya adalah diutamakan yang angkatan 2020 dan 2021. Ya, karena ini kan yang selama ini belum pernah merasakan kelas secara onsite ya. Tapi semuanya itu tergantung kepada Kaprodinya nanti. Makanya kami akan mintakan supaya segera dilakukan sosialisasi oleh Kaprodi tentang kelas-kelas yang dilakukan secara onsite. Ya. Oke, ini terakhir barangkali yang sudah masuk, saya kira mungkin tadi sudah terjawab sedikit, tapi bisa dikonfirmasi lagi Pak Denny. Untuk asisten dosen yang mahasiswa, jadi kan beberapa kelas itu ada asisten dosen mahasiswa, apakah masih ada, dan jika ada apakah diajarkan mengajar online atau offline? Saya kira asisten dosen tetap akan ada ya. Jadi itu diserahkan kepada dosen, tapi secara peraturan kita masih mengizinkan adanya asisten dosen. Dan masih ada skema tunjangan dan skema penggajian dari asisten dosen. Ya, jadi kalau dosennya mempergunakan asisten dosen, maka skema itu bisa digunakan. Ya. Sejauh ini sudah habis pertanyaan Pak Denny. Mungkin ke saya dulu sedikit tentang do and don'ts ya, tentang PTM ini ya Pak Denny ya. Baik, silakan teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut tetap bisa ditanyakan. Saya share screen teman-teman. Jadi ya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Denny, kita dari tim kemahasiswaan dan juga Satgas UPIDA tentu berharap nanti PTM ini bisa berhasil ya, artinya ya penularannya bisa kita jaga supaya tidak terinfeksi dan seterusnya. Maka ada usulan hal yang kami sarankan dan ada yang beberapa diwajibkan untuk dilakukan dan tidak dilakukan selama di kampus UKRIDA ya. Oke, yang pertama yang dilakukan dulu ya. Yang pertama teman-teman nanti wajib check in dan check out Peduli Lindungi ya, itu sudah wajib diwajibkan ya. Jadi di seluruh gedung di UKRIDA itu sudah dilengkapi oleh untuk scan Peduli Lindungi ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, wajib ya ini menggunakan masker selama di lingkungan kampus UKRIDA ya, dan ini bukan pilihan ya, ini wajib. Lalu yang ketiga, cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas di kampus UKRIDA ya, ini sangat baik ya. Bahkan setahu saya di Transjakarta pun kalau saya turun dari Transjakarta itu pun juga sudah ada cuci tangan, jadi sebaiknya juga cuci tangan di situ untuk mengurangi penyebaran virus ini. Yang ketiga, lalu yang keempat, bawa bekal dari rumah dan makan atau minum hanya di junction UKRIDA ya teman-teman. Jadi tadi Pak Denny sudah sebutkan, sebagai informasi junction kita lagi direnovasi teman-teman. Jadi kelihatannya akan sangat baik ya, sangat indah ya, junction kampus 1 maksudnya. Atau di tempat terbuka ya, jadi bisa apakah di luar gedung kampus gedung E dan gedung A ya. Lalu sediakan masker cadangan dan hand sanitizer pribadi, apalagi kalau misalnya kalau 4 jam dan juga ditambah biaya perjalanan, kalau maskernya kurang nyaman bisa disiapkan cadangan dan hand sanitizer pribadi. Lalu yang keenam, hindari kegiatan kerumunan selama di lingkungan kampus UKRIDA, termasuk di sekitar UKRIDA ya. Jadi kami sangat berharap nanti PTM ini juga tidak membuat wilayah Tanjung Duren jadi berkerumun di luar gitu ya. Khususnya kalau ada teman-teman cowok itu yang merokok di luar itu ya, semoga itu tidak ditemukan nantinya ya. Lalu yang ketujuh, tentu penting sekali menjaga pola makan yang sehat teman-teman, karena saya kira memang ini kuncinya seperti yang tadi sudah disampaikan, kenapa Omikron lebih sedikit parah di Indonesia dan seterusnya, memang ini sangat dibutuhkan oleh pola makan yang sehat. Lalu istirahat yang cukup sebelum ke kampus itu juga sangat perlu sekali teman-teman supaya kita punya daya tahan tubuh yang baik. Lalu yang kesembilan, teman-teman juga bisa peduli terhadap teman bila menunjukkan gejala serta dapat menginformasikan bila ada kegiatan yang melanggar protokol COVID kepada tim Satgas ya. Jadi teman-teman juga jangan acuh ya, karena itu menyangkut teman-teman juga gitu. Jadi perlu peduli.
Dan tips do yang terakhir, segera mandi setelah pulang dari kampus supaya kalau ada pun virus semoga sudah bisa hilang dengan mandi tersebut ya. Jangan menginfeksi teman-teman. Ya, itu yang dunia. Lalu yang jangan dilakukan masih 6 teman-teman, kami akan coba sosialisasikan juga nanti mungkin dalam bentuk flyer dan sebagainya. Pertama, jangan ke kampus ya bila ada kondisi kurang enak badan, flu, sakit kepala, sakit tenggorokan, batuk atau gejala lainnya ya. Teman-teman jangan ke kampus, informasikan ke dosennya. Lalu jangan berkumpul setelah melaksanakan perkuliahan baik di lingkungan kampus maupun di sekitar kampus Ukrida ya. Sebaiknya memang teman-teman kita harus menjaga supaya kalau setelah kuliah selesai baiknya memang langsung pulang, mandi dan bisa segar lagi ya, atau juga mungkin perlu melakukan tugas-tugas yang online ya teman-teman. Lalu dilarang makan dan minum dalam kelas ya teman-teman. Tadi kita siapkan junction dan kalau bisa di luar gedung ya, bisa di taman gedung A itu kan ada beberapa kursi di situ. Lalu yang keempat, jangan melepas masker atau menurunkan masker selama di lingkungan kampus Ukrida ya. Kita memang ini masih mengikuti protokol dari ketentuan Satgas Covid Indonesia juga ya, kita belum disarankan untuk melepas masker. Lalu jangan beraktivitas di luar kegiatan yang diwajibkan oleh Prodi ataupun izin dari unit lainnya di lingkungan kampus Ukrida ya. Jadi teman-teman khususnya LK tanpa izin dari PKM berarti yang membawa LK jangan berkegiatan ya, supaya memang nanti perizinan untuk lokasi OBK3 juga bisa dibantu oleh PKM. Dan jangan berkerumun di kos dan rumah teman setelah perkuliahan selesai ya. Ini don'ts yang kami harapkan teman-teman bisa lakukan ya. Itu saja Pak Denny, mungkin bisa berbagi tips kepada teman-teman supaya tetap sehat dengan PTM ini dari saya. Nah, nanti kalau ada teman-teman bisa kita perbaiki lagi. Terima kasih Pak Denny. Ya, juga sangat menarik ini. Coba ditampilkan hasil poolnya, Pak Daniel. Ya, nah kalau kita lihat hasil pool ini sebenarnya kita yang sudah divaksin 2 kali itu cukup tinggi ya, yang hadir ini sudah 95%. Tapi masih ada 4 orang yang belum vaksin sama sekali. Nah, yang 4 orang ini kami menyarankan untuk segera mencari pusat-pusat kesehatan di mana kalian bisa divaksinasi. Dugaan saya nggak tahu kenapa belum divaksin ya. Jadi apakah karena pernah kena COVID sehingga belum divaksin atau bagaimana? Dan di sini ada 12 orang yang baru 1 kali. Tolong juga bisa segera mencari solusi di tempat-tempat kesehatan yang tersedia. Nanti kami dari Ukrida pun akan mencoba menjajaki apakah ini masih bisa diselenggarakan di rumah sakit Ukrida ya untuk vaksin yang pertama dan yang kedua ya. Tapi kalau kita lihat dari kesiapan kita 95% ya dari yang hadir ini sudah divaksin. Sebenarnya kita sudah memiliki apa yang disebut dengan herd immunity atau kekebalan kelompok ya. Kekebalan kawanan ya. Artinya kita meskipun kalian tidak vaksin, tapi selama kalian berada di Ukrida sebenarnya sangat terlindungi ya dari manapun itu, karena meskipun tapi kalau kalian berada di luar Ukrida itu bisa menjadi berisiko ya. Jadi dengan kata lain, dengan data seperti itu pelaksanaan PTM di Ukrida sebenarnya sudah cukup aman ya. Jadi itu kalau kita lihat sepintas selalu aja, karena dari pemerintah 80% pun sudah dijamin herd immunity-nya. Apalagi kalau kayak kita 95% ya. Terima kasih, itu sebagai contoh aja buat kita semua. Ya, terima kasih Pak Denny. Ada pertanyaan lanjutan nih Pak Denny. Pertama, apakah Ukrida sendiri ada kegiatan rutin swab antigen untuk tujuan menjaga agar mahasiswa Ukrida yang hadir dipastikan sehat? Lalu yang kedua, untuk vaksin booster, apakah Ukrida akan mengadakan nantinya? Kalau pemeriksaan antigen secara rutin, ya kebetulan rektor kita ahli mikrobiologi, dia menyimpulkan
itu tidak dibutuhkan di Ukrida. Ya, jadi memang sebenarnya yang diharapkan itu adalah PCR swab, ya, PCR bukan antigen tapi PCR, dan itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah positif dan kemudian ingin katakanlah datang ke kampus lebih cepat dari 10 hari setelah tidak punya gejala. Ya, saya ulangi. Itu hanya ditujukan kepada orang yang ingin datang ke kantor atau ke kampus lebih cepat daripada 10 hari sejak dia tidak punya gejala. Ya, jadi misalnya dia sakit positif, kemudian setelah 3 hari nggak ada gejala lagi. Ya, dia mau ke kampus, swab dulu. Ya, tapi kalau misalnya nggak mau swab, nggak ada uang, ya udah tunggulah 10 hari. Sejak nggak ada gejala, ya baru bisa datang ke kampus. Ya, untuk itu. Jadi sebenarnya itu nggak dibutuhkan. Nah, untuk booster sebenarnya kita sudah kerjasama dengan Rumah Sakit Ukrida. Jadi Rumah Sakit Ukrida menyelenggarakan booster sampai sekarang. Nanti mengenai informasinya akan kami kabarkan kalau misalnya bisa mungkin difasilitasi juga. Saya kira sampai sejauh ini masih diselenggarakan, ya. Jadi karena Rumah Sakit Ukrida itu adalah rumah sakit COVID juga, ya. Apa Pak Pras atau Pak Daniel ada informasi nggak bagaimana sekarang prosesnya? Terakhir infonya dari Rumah Sakit Ukrida diselenggarakan, tapi untuk jenis vaksin yang tersedia di minggu ini sepertinya AstraZeneca, Pak Daniel. AstraZeneca. Jadi mungkin kalau bisa Pak Daniel dipastikan lagi dengan Rumah Sakit Ukrida dan dikabari kepada mahasiswa bagaimana prosedurnya kalau mereka ingin mengambil booster di Ukrida, ya. Tolong bantuannya Pak Daniel untuk mengabarkan kepada mahasiswa vaksin yang tersedia dan prosedur untuk booster dengan memanfaatkan apa yang ada di rumah sakit kita. Ya. Baik, teman-teman, saya kira sudah sangat banyak pertanyaan dijawab oleh Pak Denny dan banyak informasi. Jadi teman-teman dikumpulkan hari ini punya tugas tentunya, ya, menyampaikan informasi ini secara jelas, tepat pada teman-teman kalian. Makanya yang diundang adalah ketua kelas, LK, pengurus BEM dan sebagainya, ya. Jadi tolong sekali diinformasikan supaya tadi yang penting semangatnya juga dapat bahwa ini ketentuan dari Dikti, gitu ya, bukan ketentuan Ukrida, ya. Setahu saya hadir kemarin minggu lalu, ya Pak Dini, di acara L2 Dikti. Ya, L2 Dikti pun akan ke kampus-kampus mengecek apakah PTM itu sudah dilaksanakan. Jadi saya kira kampus semua di Jakarta di L2 Dikti 3 itu ya sama seperti Ukrida, melakukan hal yang sama, ya. Jadi itu semangatnya, dan juga tadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab. Tolong teman-teman sampaikan di grup-grup teman-teman bahwa kita memang ingin PTM ini sudah terlaksana dan nantinya tentu bisa berhasil, ya. Oke, tidak ada lagi pertanyaan, teman-teman. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Pak Daniel atau Pak Denny acara selanjutnya. Ya, silakan Pak Daniel. Baik, terima kasih Pak Pras yang sudah memoderatori kita dan juga Pak Denny sebagai narasumber dan juga pimpinan di Universitas Kristen Krida Wacana yang memberikan pengumuman dan himbauan tadi, ya. Cuman tadi ada di kolom chat, Pak, untuk PPT-nya apakah boleh kita share ke teman-teman mahasiswa yang hadir di sini, Pak? Boleh, boleh. Pak Daniel sudah punya? Baik, Pak. Ada, Pak. Saya izin share di kolom chat, ya, Pak, ya? Ya, silakan di-share. Dan juga Pak Daniel mungkin bisa nggak dijawalkan minggu depan, ada 2 kali mungkin kita sosialisasi yang dihadiri oleh mahasiswa secara umum, siapa aja yang mau datang, ya. Dan juga kalau bisa dia live dengan YouTube gitu, ya, minggu depan mungkin supaya bisa direncanakan untuk sosialisasikan. Jadi orang bisa datang kapan waktunya yang convenient bagi dia. Mungkin dicari hari apakah Selasa atau Rabu, Kamis gitu, ya. Pada sore hari gitu, ya. Jam 4 gitu, ya. Sampai jam 5 sehingga semuanya bisa ikut. Ya. Dicarilah waktu yang bisa, mungkin saya usul sih Rabu dan Jumat gitu, ya. Jadi orang juga bisa komentar melalui kolom YouTube untuk bertanya dan kita bisa merespon juga.
Baik Pak Den, akan kami coba atur schedule-nya. Ya teman-teman, sudah saya kirimkan di kolom chat untuk materi PTM-nya, silakan di-download. Ya, oke, sambil teman-teman mendownload, maka acara kita hari ini terkait sosialisasi PTM telah selesai, dan tadi kita secara interaktif ya, bagus usulan juga ataupun tadi juga tanggapan dan juga pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman juga sudah dengan baik dijawab oleh narasumber. Jadi untuk itu kita sebelum tutup kita akhiri juga dengan doa ya teman-teman ya. Kita akhiri dengan doa. Foto dulu Pak Daniel. Oh ya, dokumentasi ya Pak. Dokumentasi. Mungkin foto dulu teman-teman ya. Habis itu nanti kita doa, baru kita bisa beraktivitas di tempat kita masing-masing. Silakan on cam. Ya. Ini kan wajah ganteng dan cantiknya udah kelihatan ya. Udah lama nih, udah kangen nih. Ya Pak Den ya, kita udah kangen melihat kegiatan anak-anak di kampus nih. Oke, silakan on cam teman-teman. Kita ambil waktunya karena di sini ada 11 slide di tempat saya. Saya izin ya, slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Kita lanjut yang kedua. 1, 2, 3. Dan slide yang ketiga. Sorry ya, agak lama ya. Ini ada 11 slide. 1, 2, 3. Berikan senyum yang terbaiknya teman-teman. Karena titik terang sudah ada untuk kita pertemuan tatap muka ya. Oke, yang keempat 1, 2, 3. Dan yang kelima 1, 2, 3. Selanjutnya 6. 1, 2, 3. Ke-7 1, 2, 3. Ke-8 1, 2, 3. Ke-9 1, 2, 3. Ke-10 1, 2, 3. Karena sudah pada keluar jadi 10 slide rupanya. Oke. Terima kasih untuk waktunya dan juga kehadirannya teman-teman ya. Baik, kita akan akhiri dengan doa. Saya mohon kesediaan Pak Gatot yang sudah hadir juga di ruang Zoom ini. Silakan Pak Gatot pimpin kita. Jangan keluar dulu teman-teman. Oke, mari kita satu dalam doa. Saya akan pimpin secara Kristiani, rekan-rekan yang lain akan tolong menyesuaikan diri ya. Terima kasih Bapak untuk sore hari ini. Kami bisa melihat suatu titik terang bahwa akhirnya kami bisa PTM bisa tetap buka kembali, kami bisa berkumpul bersama dan kami bisa mempunyai pembelajaran yang efektif. Tuhan pimpin jam depan kami, karena kami tidak tahu masa depan kami, tapi kami percaya bila kami berjalan bersama Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya. Beri kami tanggung jawab yang baik, beri kami hikmat, beri kami segala sesuatu yang kami butuhkan untuk mempersiapkan kami menjadi manusia yang baik, yang mengasihi Tuhan, yang berguna buat bangsa kami, dan berguna buat dunia ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu di depan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gatot. Salam Terima sehat. kasih Pak Gatot. Teman-teman. Terima kasih Pak Daniel, Pak Pras. Selamat sore. Salam sehat semuanya.